Katakan sama-sama dengan saya, hujan yang deras. Yuk kita baca sama-sama Yoel 2 ayat 32. Sudah ada? Yuk. 2-3 ya. Dan siapa yang berseru kepada Tuhan, kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Siapa di sini orang-orang yang terlepas? Kita harus terlepas dari segala dosa kita. Amin. Kita harus lepas dari setiap dosa kita. Jangan terus terikat, terbelenggu dengan dosa kita. Karena hari-hari ini Tuhan segera datang, saudara. Kita nggak tahu kapan. Tapi saudara, saya mau bilang, biarlah kita menjalankan hidup ini, saudara. Biarlah sepertinya Tuhan sebentar lagi akan datang. Jadi kita harus ada takut dan gentar menjalankan keselamatan kita, menjalankan hidup kita. Amin. Nah, hari-hari ini adalah waktunya kita berseru kepada the Almighty One, yaitu Tuhan sendiri, saudara. Maka kita akan diselamatkan, kita akan dibebaskan. Kalau Anda hidup seenaknya, ya, mempermainkan kasih karunia Tuhan, bagaimana Anda mau diselamatkan? Dan kita akan dibebaskan. Bagaimana kita mau dibebaskan kalau kita masih di dalam belenggu dosa? Karena kita ini adalah Bani Sion. Katakan, saya adalah Bani Sion Allah. Amin. Karena Bani Sion Allah yaitu umat pilihan. Amin. Umat pilihan yang sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Amin. Kita harus menghargai Tuhan mati bagi kita. Amin, saudara. Dia mati bagi kita. Kalau Anda setiap hari membaca firman, jangan baca tuh cuman hanya lewat begitu aja, saudara. Tapi diperhatikan. Saya hari-hari ini begitu saya baca firman lebih lagi, saya sampai ngeluarin air mata. Saya cuma mau bilang gini, Tuhan kok baik banget ya buat saya. Karena kita adalah Bani Sion, umat kepunyaan Allah. Kitalah umat pilihan Allah. Amin, saudara. Apa janji Tuhan bagi Bani Sion, bagi umat pilihan Allah, bagi saudara dan saya? Yuk sama-sama. Pasti kita, ya ini kita baca begitu terkenal ya ayat ini ya. Yoel 2 1, 2, 3 ayat 21. Ayat 23 ya. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Saudara, kita bukan bersukacita, bersorak-sorai karena kita dapat uang segepok, no, atau turun dari langit, bukan itu. Karena kita punya semuanya, enggak. Tapi karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan Allah itu ada di dalam diri kita. Nah, saudara, dari ayat yang kita barusan baca, saudara, setelah saya pelajari, ternyata di situ ada 3 sebutan hujan. Hujan di dalam satu ayat, betul? Ya. Awalnya saya pikir cuma 2, saudara ya. Saya pikir cuma 2 sebutan hujan, tetapi ada 3, ya, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Tapi ketika saya pelajari dari bahasa aslinya, wow, ternyata ada 3 sebutan hujan di dalam satu ayat. Mari kita pelajari ya sama-sama. Yang pertama disebut hujan awal atau moreh, ya, teaching, pengajaran. Nah, isinya tentang apa pengajaran? Tentang kerajaan Allah pastinya, ya. Tentang iman, tentang pertobatan, tentang kasih, dan juga pengharapan.
yang ternyata pengajaran itu menjadi manunggal dalam gaya hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah, apa gaya hidup orang percaya? Gaya hidup yang dapat dilihat, ya, dirasakan oleh sesama kita. Itu gaya hidup kita. Sehingga apa? Terang Kristus bisa bersinar di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, saudara, biarlah gaya hidup orang percaya, yaitu menjadi terang Kristus. Amin. Yang kedua, yang disebut adalah hujan tengah. Dalam bahasa aslinya adalah Geshem. Ya, hujan keras, ya, yang berhubungan dengan berkat yang berlimpah. Ya, hujan awal atau moreh yang artinya adalah pengajaran akan membuat Bani Sion, kita semua, yaitu saudara dan saya, akan menerima apa? Hujan tengah musim. Ya, hujan tengah musim. Wow, luar biasa ini. Wow. Makasih Tuhan. Yang berarti ya saudara, berkat berlimpah-limpah, baik secara rohani maupun berkat secara jasmani. Semua harus dimulai dari dalam, saudara. Harus dari dalam, maka kita dapat menarik kekayaan dari luar. Hujan awal atau pengajaran itu mendahului berkat baik, berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Maksudnya begini saudara, pengajaran itu bisa berubah cara berpikir kita sehingga apa? Termanifestasikan dalam gaya hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Nah, kita yang sudah diubahkan, kita harus mengerti bahwa kita harus menerima pengajaran hujan awal, dan maka hujan akhir itu, hujan tengah itu datang kepada kita. Amin. Jangan minta hujan berkatnya dulu. Anda nggak mau lihat pengajarannya, nggak akan kita bisa terima. No. Sehingga termanifestasikan dalam gaya hidup kita yang juga diubahkan. Amin. Di dalam setiap pengajaran hari Minggu, saudara, Anda jangan cuma dengar doang, tapi ditulis, dicatat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Ya, mungkin yang tadinya gaya hidup kita asal-asalan berubah menjadi gaya hidup yang berkenan. Karena apa? Karena adanya pengajaran. Jadi secara urutan saudara, pengajaran dahulu baru ada berkat Tuhan setelahnya. Katakan amin. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Wow. Yang ketiga saudara, yaitu yang disebut dengan hujan akhir, makos, atau kelancaran atau pemeliharaan saudara. Ya. Saudara, lalu ada hujan akhir ini, makos, yang artinya adalah kelancaran. Artinya saudara, bila kita sungguh-sungguh mendengarkan akan pengajaran Tuhan, ya, maka kelancaran karena kita melakukan kehendak Tuhan. Betul? Ya, kita melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Pastinya saudara akan ada jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Pemeliharaan yang sempurna saudara. Ya. Seperti tercatat di ayat berikut ini, Wahyu 3 ayat 20. Yuk sama-sama kita baca 2-3 ya. Diri di muka pintu dan mengetuk jika
ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Tapi saudara, pertanyaannya saudara, apakah kita siap untuk menerima hujan yang deras ini? Siapa yang siap? Yang pertama apa tadi? Pengajaran dulu. Ya, baca firman Tuhan setiap hari. Karena itu pengajaran. Nah, apakah hati kita siap untuk menjadi tanah yang baik, untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima pengajaran? 2 Petrus 1 ayat 4 berkata, yuk, 2 Petrus 1:4 berkata, 2-3 ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, Tuhan sudah menyiapkan janji-janjinya yang berharga dan sangat besar. Amin. Ya, sungguh sangat luar biasa. Kita udah jadi umat pilihan, janjinya itu berharga, ya, dan sangat besar. Nah, yaitu melalui apa? Hujan pengajaran, hujan berkat, dan juga hujan pemeliharaan. Amin. Pemeliharaan dan kelimpahan kasih-Nya. Nah, sekarang apakah kita siap menerima janji itu? Apakah hidup kita asal-asalan selama ini? Hari-hari ini justru kita harus lebih lagi dengan Tuhan. Amin. Baru kita akan menerima janji Tuhan. Amin. Yuk, yang pertama, tanah di pinggir jalan. Saudara, ada 4 jenis tanah ya saudara ya, yang Yesus ajarkan. Nah, perumpamaan tentang penabur, Matius 13 ayat 3-9. Ini di sini ada 4 jenis tanah yang menerima benih firman Tuhan. Ya. Yuk, bisa ditampilkan Matius 13. Matius 13 kayaknya nggak ada deh. Yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Saudara, tanah ini keras ya. Tanah yang pertama keras karena sering apa? Diinjak dan dilalui oleh banyak orang. Kemudian artinya begini saudara. Benih itu firman Tuhan tidak bisa masuk ke tanah ini. Bayangkan kalau jalan setapak, ya, sering dilewati sepeda, pejalan kaki. Kalau kita mau nabur benih di atasnya, itu pasti burung-burung akan cepat makan benih itu. Ya, jadi tidak pernah ada kesempatan untuk tumbuh. Ya, artinya apa? Hati orang yang keras dan sibuk dengan lalu lalang dunia, mereka mendengar firman, dengar firman, tapi tidak memahami. Sehingga iblis cepat mencuri firman itu. Sebelum masuk ke hati kita, iblis sudah mencurinya. Ya, itu seperti orang ya saudara, yang hanya dengar khotbah sekilas lalu, tapi tanpa mempedulikan apa yang Tuhan mau katakan. Mereka tidak pernah benar-benar merenungkan firman Tuhan. Itu tanah yang pertama. Dan tanah yang kedua itu tanah berbatu. Ya, ada sedikit tanah di atas batu sehingga apa? Benih cepat tumbuh. Karena apa? Karena hangat. Tapi akarnya dangkal. Anda pernah lihat pot bunga dengan kerikil besar di bawahnya? Pernah ya? Ada pot bunga tapi ada kerikil-kerikil besar. Nah, kalau hanya sedikit tanah, tanaman itu pasti cepat tumbuh. Tapi juga pada waktu panas datang, dia pasti layu. Karena apa? Nggak cukup akarnya. Nah, artinya saudara, orang yang menerima firman dengan sukacita, ada respon positif awalnya. Ya, awalnya. Tapi waktu ada masalah, tantangan, bahkan aniaya ya, tekanan, mereka langsung menyerah.
Karena apa? Tidak ada akar iman yang dalam, hanya emosi sesaat. Nah, saudara, itu artinya apa? Seorang yang emosional saat dia mendengarkan firman Tuhan, tapi dia tidak mau sungguh-sungguh membangun iman yang kokoh. Ketika mengikuti KKR, retreat gereja, apalagi banyak hal, tapi mundur ketika ada tantangan. Nah, tanah yang ketiga, tanah bersemak duri. Di tanah ini benih memang bertumbuh, saudara, tapi terhimpit oleh apa? Duri-duri yang tumbuh bersamaan. Ini seperti orang yang menanam sayur, saudara, di kebun yang penuh gulma. Anda tahu gulma? Apa itu gulma? Yaitu tumbuhan yang tumbuh di sekitar tanaman yang merugikan. Karena apa? Dapat menghambat pertumbuhan tanaman tersebut. Karena gulma itu sarang hama dan penyakit. Nah, meskipun disiram, gulma-gulma ini, saudara, tumbuh lebih cepat. Sehingga apa? Nutrisi dan cahayanya habis buat gulma itu, bukan buat tanaman. Apa sih artinya duri-duri ini? Nah, yaitu adalah kekhawatiran hidup, tipu daya, kekayaan, kehidupan duniawi, ya, hati yang fokusnya pada hal-hal yang dunia, saudara, ya. Gimana kalau saya rugi? Gimana kalau saya nggak sukses? Nah, itu fokusnya cuma hanya ke situ, saudara. Nah, akibatnya firman Tuhan tidak berbuah karena kalah oleh ambisi dunia. Ini sering kita temui, saudara, orang yang mau ikut Tuhan tapi dia terjebak dalam kesibukan duniawi. Akhirnya firman hanya di mulut, tidak pernah menghasilkan perubahan nyata dalam hidupnya. Anda ngerti ya sampai di sini tanah-tanah itu ya. Yang keempat, tanah yang baik. Tanah ini gembur, saudara, dan bersih, siap menerima benih. Makanya saya kalau awal khotbah, saya selalu dengan doa itu menjadi tanah yang baik. Benih firman Tuhan ini menjadi tanah yang baik dalam diri kita, ditabur dalam diri kita dengan tanah yang baik. Katakan kiri kanan, tanahku, tanah yang baik, tanah yang gembur, tanah yang subur. Amin. Seperti petani yang sudah membajak dan meratakan tanah, ya, tidak ada batu, tidak ada gulma, bahkan air dan sinar mataharinya langsung diserap, ya, benih bisa tumbuh dalam. Ini adalah orang yang mendengarkan firman, menerimanya, melakukan dan menghasilkan buah. Amin. Ada proses, saudara. Prosesnya apa? Sabar, tekun, dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Hasil buahnya juga pasti berlimpah, saudara. 100 kali lipat, pasti itu. Ini adalah hati yang mau diubahkan. Amin. Kalau datang ke gereja, yuk sungguh-sungguh haus akan Tuhan, sungguh-sungguh lapar akan firman-Nya, kebenarannya. Dan orang ini pasti mau mengakui salah, mau belajar, dan juga rela hidup taat. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu taat akan firman-Nya. Contoh, saudara, pagi baca firman, rajin begitu bangun pagi, jangan handphone dulu yang dilihat, tapi baca firman Tuhan, renungkan, praktekkan dalam keseharian. Saya percaya pastinya akan menghasilkan buah-buah yang nyata. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya berdoa di sini biarlah menjadi tanah-tanah yang subur. Amin. Biar kita semua di sini menjadi tanah-tanah yang subur. Pertanyaannya, apakah hati kita masih keras seperti tanah di pinggir jalan, menolak kebenaran? Ataukah mudah goyah seperti tanah berbatu, percaya sebentar lalu hilang?
Ya, ataukah hidup kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, menjadi tanah bersemak duri? Ataukah kita mau menjadi tanah yang subur, mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan? Itu pilihan di tanganmu. Amin. Kalau firman Tuhan pagi ini disampaikan, itu datang daripada Tuhan. Dia rindu kita terus mengasihi dia. Dia rindu terus kita melakukan firman Tuhan. Sebab begitu Tuhan datang nanti, dia tanya, adakah iman di dunia ini, di bumi ini? Saudara, waktu kita terima Yesus, kita diberikan iman. Kita bisa percaya kepada Yesus, kenapa? Karena iman kita diberikan. Sekarang kita mau terima nggak itu iman? Saya percaya saya sembuh. Saya percaya rumah tangga saya dipulihkan. Saya percaya sakit penyakit saya disembuhkan. Saya percaya keuangan saya menjadi terobosan. Tahun inilah tahun terobosan buat keuangan saya. Harus percaya. Saudara, kunci untuk menerima hujan yang deras adalah kerendahan hati. Untuk terus dibentuk oleh pengajarannya. Amin. Kita butuh kerendahan hati, saudara. Hujan awal itu adalah pengajaran yang akan melunakkan setiap hati kita. Hujan tengah itu adalah berkat. Itu akan menyuburkan iman kita semua. Hujan akhir, saudara, itu pemeliharaan yang akan membuat hidup kita selalu diliputi dengan damai sejahtera. Mana enak sih kalau setiap hari hidup suami istri berantem dulu? Nggak enak, saudara. Ingatlah, kita ini adalah Bani Sion. Apa sih istimewanya Bani Sion? Yang pertama, umat yang dikasihi Tuhan. Yuk kita baca Yesaya 62 ayat 11. 2-3 ya. Saudara, kita nggak harus perlu jerih payah kita, enggak. Kita tuh enak loh. Kita udah Yesus mengasihi kita, dia udah tebus kita. Nggak ada loh usaha dari kita, enggak. Itu semua inisiatif Tuhan buat kita semua. Berbicara tentang umat yang disayang oleh Tuhan, ini juga berbicara tentang didikan yang mendewasakan, saudara. Mendewasakan. Dalam Alkitab berkata, barang siapa ku kasih, ia ku hajar dan ku tegur. Jangan berontak, jangan lari daripada Tuhan. Amin. Jangan pernah berontak. Tiap-tiap hari kita berbenah, saudara, bertobat. Setiap hari berbenah, saudara, berbalik dari arah yang jahat ke jalan yang benar yang Tuhan inginkan. Jangan hidup di dalam kekerasan hati, saudara. Jangan. Anda tahu Tamara, teman saya, dia sakit kekerasan hati, sirosis ya, karena dia keras pada waktu itu. Tapi begitu dia mengenal firman Tuhan, pengajaran demi pengajaran, dia berbalik. Sekarang apa? Dipakai Tuhan. Anda mau dipakai Tuhan? Jangan keraskan hatimu. Kadang-kadang kita merasa paling benar. Ingat kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu berarti untuk apa? Siap membentuk diri kita. Amin. Simbol yang kedua, kehadiran Tuhan. Mazmur 132 ayat 13. Baca sama-sama 2-3 ya. Memilih Sion, menginginnya menjadi tempat kedudukannya. 14. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam sebab aku mengingininya. Dahsyat, saudara.
Kata Tuhan apa? Inilah tempat perhentianku, kata Tuhan. Kita adalah tempat perhentian Tuhan, saudara. Luar biasa Tuhan. Luar biasa. Saudara, jangan Anda terlalu sibuk dengan dunia ini. Dunia tuh membuat kita sibuk, apalagi sibuk dengan handphone. Dunia tuh membuat kita sibuk. Tapi biarlah setiap hari masuk dalam perhentian dengan Tuhan. Masuk dalam perhentian Tuhan, saudara. Waktu suami saya sakit di rumah sakit 2 bulan, saya cuma masuk dalam perhentian Tuhan. Jam 2, jam setengah 3, karena anak saya udah bangun, udah bersaat teduh dengan Tuhan. Lagi tidur, Tuhan bangunin lagi. Tuhan cuma mau bilang bahwa Engkau adalah tempat perhentianku. Hanya Engkau yang kuingini, kata Tuhan. Kita tuh berharga di mata Tuhan. Dia sangat mengasihi kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ayat ini kita tahu bahwa ternyata kita ini adalah duta-dutanya kerajaan Allah. Amin. Duta-dutanya kerajaan Allah di muka bumi ini. Kita menjadi tanda akan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hadirnya Tuhan, bukan di diri kita saja. Orang melihat bahwa ada Tuhan yang tinggal dalam diri kita. Buat banyak orang lain banyak melihat, saudara. Jadi saya mau bilang, yuk mari kita terus menjadi berkat bagi sesama, saudara. Biarlah kita menjadi kepanjangan tangannya Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Amin. Engkau bertetangga dengan satu dengan yang lain. Yuk, jadi kepanjangan tangan Tuhan. Ya, tabur kasih kepada orang. Biarpun dia menyakiti kita, tabur kasih. Orang yang menyakiti kita, ampuni mereka. Kita harus berbeda, saudara. Kita harus berbeda. Saya punya teman pada saat anaknya mau nikah, di dekat gedungnya itu, waktu itu di dekat rumah saya. Dia bilang gini, dia anak saudara sepupu kita, dia sahabat saya. Waktu itu saya ada di Surabaya. Dia bilang, boleh nggak aku pinjem rumahnya untuk dandan segala macam? Oh silakan. Saudara, saya mau bilang gini, tabur kasih, tabur kebaikan. Amin. Bahkan mertua saya sendiri, saudara, wow, awalnya saya tidak disetujui. Tapi apa yang terjadi? Di saat saya menabur kasih, menabur belas kasihan, berubah, saudara. Seringkali waktu saya nggak telepon, nggak apa, kemana ditanyain. Kenapa? Dia merasakan kasih Tuhan. Amin, saudara. Biarlah orang di luar sana mengasihi, merasakan kasih Tuhan melalui hidup kita. Amin. Yang ketiga, tanda awal pemulihan umatnya. Tanda awal pemulihan umatnya. Mazmur 14 ayat 7. Sama-sama kita baca, 2-3 ya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyaklah bersukacita. Walaupun mungkin keadaan kita tidak baik-baik saja, walaupun kita ada di dalam tekanan, pilihlah bersyukur. Suami saya udah nggak ada 1 tahun lebih. Saya cuma bersyukur dan bersyukur. Saya dikelilingi dengan orang baik yang mensupport, mendoakan saya. Saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur. Pegangan saya cuma Yesus. Fokus saya
Tuhan. Karena Dia yang memberikan. Saudara, saya tuh kalau mau lihat berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, gak ada habis-habisnya, saudara. Gak ada habis-habisnya. Bersorak-sorai, bersukacitalah. Ini memindahkan suasana sorga ke dalam kehidupan nyata kita. Amin. Tanda pemulihan dalam hidup kita dimulai dari apa? Dari apakah, saudara? Yaitu memilih untuk bersyukur dan bersukacita. Ya, jangan bersungut-sungut, saudara. Capek kalau bersungut-sungut. Kalau saya dengar orang kalau datang mengeluh mulu, bersungut-sungut terus. Saudara, kita nggak akan lihat kebaikan Tuhan dicurahkan atas kita, enggak. Begitu lagi, muter lagi kayak bangsa Israel terus bersungut-sungut. Tapi katakan apa? Bersyukur dan bersukacita. Amin, saudara. Jangan ngeluh. The choice is your. Pilihan ada di dirimu. Pilihan ada di dalam tanganmu. Nggak ada yang lain. Saudara, saya mengingatkan kepada Anda semua, pilih yang benar. Pilih kita mengucap syukur dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Apalagi saya, saudara, harus menggantikan suami saya jadi gembala. Nggak gampang, saudara. Nggak gampang. Nggak gampang. Tapi saya memilih untuk bersyukur dan bersukacita dalam segala perkara. Dan saya tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tantangan ada. Apalagi saya sendiri. Saya cuma minta hikmat Tuhan. Saya cuma minta pewahyuan Tuhan. Saya cuma minta Tuhan menuntun saya, untuk saya bisa memutuskan keputusan-keputusan yang benar menurut kehendak Tuhan. Luar biasa, saudara. Yang dikatakan yang tadi, ini ketiga adalah pemulihan umat, ya. Kenapa kita harus bersyukur? Suatu hari, saudara, saya harus tes kesehatan karena saya harus mengupgrade asuransi saya. Saya diajak ke rumah sakit, salah satu rumah sakit, harus dites pakai treadmill, ya. Kalau treadmill itu kan, saudara, dari pelan, cepet, terus sampai cepat. Padahal, saudara, malam saya kurang tidur. Tapi malam saya ngomong gini, Tuhan, besok pagi saya mau di tes, ya, kesehatan saya. Tuhan, kasih sukacita, kasih kekuatan buat saya. Besok pagi saya pergi ke sana. Anda tahu, saudara, waktu saya treadmill, ya ibu tahu ya, waktu kita itu kan, wah, itu dari cepat. Saya cuma begini, muji Tuhan, nyembah Tuhan terus saja. Si suster bingung kali lihat saya, tapi saya nggak peduli. Saudara, hasilnya baik padahal saya kurang tidur. Wow, luar biasa. Hati ini, waduh, nggak ngerti deh. Sukacita Allah tuh berlimpah atas saya. Itu pilihan, saudara. Pilihan. Yang keempat, sebagai pengingat kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Ya, Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau bilang, nggak berhenti-hentinya mungkin setiap hamba Tuhan yang menyampaikan, mungkin tidak henti-hentinya untuk mengingatkan Anda bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Betul? Sudah dekat. Nah, sebagai hamba Allah, saudara, saya cuma tekankan jangan main-main lagi dengan dosa. Amin. Anda akan rugi sendiri, saudara. Anda akan rugi sendiri. Hargai statusmu sebagai anak-anak Sion, anak-anak Bani Sion. Hargai, saudara, karena Anda adalah anak-anak kerajaan Allah. Anda adalah anak-anak terang.
Hargai itu, saudara. Anda harus tahu jati diri. Iblis tuh maunya selalu kita gagal. Iblis tuh maunya kita selalu kecewa. Iblis tuh mau selalu kita kehilangan harapan, betul nggak? Bahkan mungkin yang sudah melayani dalam persoalan apa, mungkin ada sedikit persoalan, iblis mulai mengintimidasi, mengeluarkan hal-hal, pikiran-pikiran yang negatif di dalam otak kita. Untuk apa? Mematikan talenta kita tanpa kita sadari. Makanya kita sebagai pelayan Tuhan, yuk, udah jangan ada baper-baperan. Amin. Sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ayo jangan baper-baperan, udah jangan jadi toksik. Ayat ini jelas sekali, saudara. Sang Raja kemuliaan akan segera datang. Ia adil, ia lemah lembut. Ini apa? Berarti dia sendiri yang akan menjawab setiap doa-doamu, setiap permohonanmu, saudara. Amin. Ia adil, ia tidak pernah menolak kita. Barang sekalipun dia nggak pernah menolak. Di saat kita masih dosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Saya cuma mau bilang, Tuhan mengasihimu. Wow. Dia adil, saudara. Dia nggak pernah nolak kita sekali-kali pun. Dan dia memang lemah lembut. Dia Allah yang lemah lembut. Jadi yuk, sebagai penutup, saya cuma mau bilang, hai bani-bani Sion, bersorak-sorailah. Sudah turun bagi kita hujan itu. Hujan awal, hujan tengah, dan hujan akhir. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, saudara.